bolak-balik mengingatkan Anies itu harusnya antitesa dari Pak Jokowi. Selalu begitu Anda ingatkan. Tapi yang terjadi sekarang justru yang dimulai itu dari Jakarta. Bahwa pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itulah yang menjadi antitesa dari Anies. Karena beberapa kebijakan Anies sudah mulai dipangkas tapi kemudian dapat perlawanan dari publik. Salah satunya yang paling heboh dalam sepekan ini adalah dinolkannya. Wah, kalau kita mengenolkan 0%, dia mengenolkan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda dan juga perawatan jalur sepeda itu. Itu artinya setiap kali gubernur yang baru yang statusnya pejabat itu lakukan kebijakan, itu pasti dalam upaya untuk mendelegitimasi Anies tuh. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Anies semakin kuat sehingga harus didelegitimasi itu, deanisisasi sebetulnya. Yang tadi istilahnya bagus itu. Jadi gubernur sekarang tuh antitesis dari Anies tuh. Ya, pasalnya Anies dan juga kelompok di belakangnya ini, mereka ingin sekali menguasai negara ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, kita melihat bagaimana pendukungnya ini yang sudah mulai brutal. Bahkan sampai ada spanduk yang mengatakan bahwa hanya bagi yang tidak memilih Anies. Dan pesan tersirat yang ingin disampaikan Anies memang tak bisa kerja dan bandel kalau diajak kolaborasi. Mereka berdua ingin memberikan sentilan telak bahwa ada mantan gubernur yang telah membuang waktu sia-sia dengan menjual omongan tanpa tindakan. Dia pikir memimpin DKI sama dengan kontes debat kusir. Dia pikir solusi masalah di Jakarta akan lenyap dengan wacana doang. Ya, warga Jakarta ramai-ramai mengucapkan syukur minggu lalu ya. Alhamdulillah akhirnya, itu kira-kira. Itulah kesan pertama setelah Anies resmi digantikan oleh Heru Budi Hartono yang dilantik oleh Kemendagri serta dipilih oleh Presiden Jokowi. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Geger, Rocky Gerung dukung Heru berantas jejak Anies Baswedan. Gak usah tanggung-tanggung, jadikan seperti zaman Hindia Belanda. Kecaman datang silih berganti ke PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan tudingan bahwa Heru ditugaskan untuk memberangus jejak Anies Baswedan di Jakarta. Di antara pihak yang mengeluarkan kritikan adalah pengamat politik Rocky Gerung. Tak tanggung-tanggung dengan satir khasnya Rocky dukung Heru mengubah total Jakarta supaya benar-benar hilang jejak Anies dengan cara jadikan Jakarta seperti masa penjajahan Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui, setelah mencopot sejumlah pihak dari jabatan di lingkup Pemprov DKI dan BUMD, kini Heru mengganti logo Jakarta yang sebelumnya diinisiasi oleh Anies Baswedan. Rocky meningkatkan jika Heru terus-terusan melakukan hal seperti ini, maka akan berdampak buruk pada dirinya sendiri. Rocky khawatir kedepannya kini akan berlanjut pada sentimen di Pilpres di mana Anies telah menyatakan siap maju untuk mengisi kursi yang akan ditinggalkan oleh Jokowi. Mengingat Heru yang tak dapat mandat langsung dari rakyat, Rocky memberi masukan agar Heru fokus bagaimana melanjutkan apa yang telah Anies kerjakan. Penting, imbauan tegas Bawaslu buntut dugaan pelanggaran sosok Anies Baswedan. Buntut aktivitas politik Anies Baswedan di Aceh yang berujung pada pelaporan, Bawaslu beri peringatan tegas. Anies Baswedan diketahui telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dituding cuti start kampanye untuk pemilu 2024. Akibatnya, Bawaslu memberi imbauan agar tidak dilakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Pasalnya dalam safari politik awal bulan Desember kemarin, Anies Baswedan turut mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Melalui jumpa pers yang digelar 12 Desember 2022, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengimbau agar seluruh pihak menjauhi politik praktis di tempat ibadah. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa aktivitas kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Melanggar ketentuan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Bagja, saat ini memang belum memasuki masa kampanye. Di sisi lain, sosok yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu diberikan waktu hingga 14 Desember 2022 untuk melengkapi berkas pelaporannya. Saat ini laporan yang masuk dinilai masih belum memenuhi syarat. Adapun penambahan waktu bagi pelapor untuk melengkapi syarat pelaporan diberikan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
Pelapor diminta melengkapi syarat material berupa bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dapat dalam bentuk pelanggaran administrasi, kode etik pemilu hingga tindak pidana. Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Bawaslu RI, Puadi mengkonfirmasi adanya pelaporan dugaan pelanggaran Anies Baswedan saat safari politik di Aceh. Laporan itu diterima Bawaslu pada Selasa 6 Desember 2022. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Menariknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, jika melihat tendensi politik terbaru, baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan Poltreking. Namun ia mengingatkan akan ada berbagai dinamika ke depan. Survei Poltreking, Ganjar kuasai Jateng hingga Jatim, Anies DKI Jabar. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama menjadi fokus utama dalam survei ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Jawa. Populasi dipilih secara acak dengan kriteria responden yang sudah mempunyai hak pilih. Adapun margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1%, sementara tingkat kepercayaan survei berada di angka 95%. Para responden di setiap provinsi diminta memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang merupakan 3 terkuat capres jelang 2024. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, Ganjar Pranowo dominan di Jawa Tengah dan unggul di Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi runner-up di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%, Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 15,7%.